Oke, silakan dimulai. Silakan dimulai. Ya, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak beserta para peserta webinar yang sudah hadir di ruang virtual ini. Terima kasih kepada para peserta yang dari berbagai kampus dan selamat datang dalam webinar spesial memaksimalkan potensimu dengan Gemini AI Pro. Perkenalkan, saya Siti Hani Humairah yang akan bertugas sebagai moderator pada acara hari ini. Senang sekali kita dapat berkumpul walaupun kita secara virtual dan kita bisa bersama-sama menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin pesat, khususnya tentang Gemini AI. Baiklah, selanjutnya untuk membuka acara ini, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Irawan Padlina Sution, ST MM MKOM, selaku perwakilan dari World University Ranking Center. Kepada Bapak, dengan hormat kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Adinda moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat-sehat selalu. Adik-adik yang luar biasa. Saya Muhammad Irwan Padina Sution ya. eh, Merupakan Kepala Pusat World University Ranking di UIN Sumatera Utara. Memberikan apresiasi atas nama Winsu kepada Adinda Nayara Sabila Lubis ya, yang telah berhasil terpilih menjadi Google Student Ambassador satu-satunya dari UIN Sumatera Utara. Ada banyak yang mencoba, tetapi hanya beliaulah yang lulus ya sampai seleksi sehingga terpilih menjadi Google Student Ambassador. Pada hari ini beliau akan memberikan kepada kita ilmunya ya, bagaimana tentang ya Gemini, sehingga kita dapat memahami dan mengerti, dan ini sangat bermanfaat buat adik-adik karena memang ini peruntukannya bukan untuk dosen ya, tapi memang Google-nya, Gemini-nya ini memang digunakan untuk para mahasiswa. Dan kalian orang-orang yang beruntung bisa mendapatkan informasi yang langsung daripada ambasadornya gitu ya. Dan silakan menikmati dan nanti bertanya apa yang mau ditanyakan, jangan ragu ya. Dan ini merupakan ya satu kompetensi bagi kalian semua karena memang ini merupakan ya kebanggaan dan juga merupakan yang berkontribusi buat kampus masing-masing. Jadi siapa tahu juga nanti di tahun 2026 di antara adik-adik semua yang ada yang berminat untuk Google Student Ambassador tahun 2026 boleh belajar dengan kakak kita ini ya, Kak Naya ya. Nah, silakan nanti berbagi mungkin informasi dengan apa dan seperti apa sehingga bisa beliau sukses lulus. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada banyak yang melamar, yang ikut seleksi dan tapi hanya satu-satunya beliau yang lulus. Beliau ini adalah mahasiswa pendidikan matematik di FITK di Winsu. Kepada adik-adik semua, selamat menikmati acara ya. Semoga sampai tuntas. Jangan segan untuk bertanya kepada Kak Naya dan beliau nanti selaku Google Student Ambassador, dia memegang amanah memberikan informasi yang detail ya tentang apa yang namanya Google Gemini itu ya. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mewakili daripada UIN Sumatera Utara. Pesan Ibu Rektor juga sangat apresiasi terhadap acara ini ya. Jadi adik-adik silakan menikmati sampai tuntas. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Irawan Fadli Nasution atas sambutannya. Hadirin sekalian, acara inti kita pada hari ini adalah pemaparan materi mengenai Gemini AI. Disampaikan oleh Saudari Nayara Sabila Lubis
selaku Google Student Ambassador UIN Sumatera Utara 2025. Kepada Saudari Nayera, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Hani selaku moderator pada kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Nayara Sabila Lubis, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Matematika yang saat ini dipercaya menjadi seorang Google Student Ambassador 2025 dan satu-satunya di UIN. Saya akan izin share screen sebentar. Nah, cara kita kali ini adalah memaksimalkan potensi dengan Gemini AI Pro. Nah, sebelumnya saya mau memberitahu yang seperti Bapak Irawan sampaikan, bagaimana bisa terpilih menjadi Google Student Ambassador. Yang pertama, kita mengikuti seleksi-seleksinya, terus kemudian ada beberapa berkas yang harus kita siapin seperti itu. Nah, topik kita adalah memaksimalkan potensimu dengan Gemini AI Pro. Nah, apa sih Gemini AI itu gitu? Sebenarnya kita kan sudah tahu nih AI itu apa. Kita juga pastinya menggunakan AI di kehidupan sehari-hari kita. Sebagai mahasiswa kita udah nggak asing lagi yang namanya AI. Bahkan untuk mata kuliah kita juga punya namanya mata kuliah kecerdasan intelijen, di mana dia juga termasuk dengan AI. Nah, Gemini adalah asisten AI yang canggih dan responsif dari sebuah Google. Nah, Gemini ini adalah otak buatan yang dibuat oleh manusia sedemikian rupa, yang pintar, yang dilatih dengan informasi yang sangat banyak, akurat, dan terpercaya. Nah, tapi yang bikin Gemini sangat spesial itu adalah kemampuan yang multimodal. Nah, kita sebagai mahasiswa pasti udah tahu nih apa itu multimodal. Multimodal itu adalah artinya Google Gemini ini tidak hanya bisa membaca teks, tetapi ia punya model yang banyak, bisa membaca pakai video, gambar, bahkan dia audio dia juga bisa mendengarkan, tidak hanya tentang teks, dan teks. Kemudian di Gemini AI ini juga sudah bisa untuk kita membuat program seperti coding-coding. Jadi Gemini AI ini bukan sekedar mesin untuk jawab pertanyaan, tetapi adalah partner kreatif dan kolaboratif yang bisa membantu kita berpikir, membantu kita berkreasi, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang benar-benar baru. Nah, tak luput juga Gemini AI ini hanya sebagai partner kita, yang dimana otak kita pastinya memiliki 1000 kecerdasan yang lebih cerdas daripada Gemini AI, sehingga Gemini AI hanya sebuah partner kita. Nah, the daily struggle is real. Kita pasti sudah nggak asing lagi sama yang namanya struggle di dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama nih, ada tugas-tugas numpuk. Pasti kita, di minggu-minggu kita yang udah dibilang udah di minggu-minggu kita yang udah tidak dibilang minggu tenang, itu pasti tugas-tugas udah menumpuk. Udah banyak-banyak apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, ada bingung cari ide presentasi. Setelah tugas-tugas tumpuk, kita juga punya tugas-tugas presentasi nih teman-teman. Kita tidak luput sama yang namanya bingung. Apa yang mau diisi dari
poin-poin presentasi tersebut. Yang ketiga, kalau kita udah di fase-fase, mungkin di sini ada nggak yang udah semester 8 atau bahkan udah semester 9, pasti revisi skripsi yang nggak kelar-kelar. Yang keempat, ada bingung mau buat konten apa untuk organisasi. Semua mahasiswa pastinya memiliki organisasi, nggak semua. Maksudnya semua mahasiswa pasti memiliki pemikiran buat apa konten yang akan dibuat untuk organisasi tersebut jika mahasiswa tersebut mengikuti sebuah organisasi. Nah, apa sih manfaat Gemini untuk kita semua mahasiswa itu? Yang pertama, Gemini ini mendukung riset dan berpikir kritis. Nah, Gemini ini mengekspor topik, menemukan perspektif alternatif, dan mengumpulkan gagasan-gagasannya, teman-teman. Nah, yang kedua itu Gemini juga bisa meningkatkan kemampuan penulisan, seperti yang kita skripsi nggak kelar-kelar, atau bahkan tugas-tugas esai yang menumpuk. Gemini ini mampu menggagas topik, mengatasi hambatan nulis yang bingung nih, apa yang mau kita buat dalam sebuah esai kita. Baru Gemini juga dapat meringkas materi yang sangat-sangat banyak untuk kita baca dalam waktu yang singkat. Dan kemudian Gemini dapat memaksimalkan akurasi faktanya, teman-teman. Yang ketiga ada pembelajaran tersosialisasi atau menyederhanakan konteks. Gemini dapat memberikan analogi, mendukung metode pembelajaran, dan menguji pemahaman kita, teman-teman. Di mana Gemini ini bukan hanya bisa memberikan, tapi juga menjadi partner kita, teman-teman. Dia juga bisa menguji kita. Nanti saya akan mengasih tahu di bagian mana dia bisa menguji kita, teman-teman. Berikutnya, nah ini dia. Sekarang Gemini Pro itu udah gratis, teman-teman, untuk mahasiswa selama 1 tahun. Nah, kalau teman-teman pasti bertanya, apa aja sih yang didapatkan dari Gemini Pro untuk mahasiswa ini? Apa sih bedanya dari Gemini Free yang teman-teman pakai atau aplikasi-aplikasi AI yang teman-teman pakai? Yang pertama, Gemini Pro gratis untuk mahasiswa selama 1 tahun ini dapat kuota tanpa batas untuk mengupload gambar, teman. Jadi, kalau teman-teman ingin menanyakan tugas lewat foto, sebanyak-banyaknya Gemini dapat menampungnya tanpa ada batasan limit. Yang kedua, ada persiapan ujian dan dipersonalisasi. Nah, maksudnya gimana itu? Nah, maksudnya Gemini dapat mengubah materi, mencatat, dan mengumpulkan soal kuliah menjadi sebuah kuis, teman-teman. Nah, di dalam Gemini, fitur-fiturnya itu sudah ada. Ada flashcard dan panduan belajar khusus untuk persiapan ujian itu sudah disediakan oleh Gemini Pro AI ini, teman-teman. Yang ketiga ada hemat waktu. Nah, dengan apa? Dengan fitur Deep Research. Nah, apa sih itu Deep Research? Nah, Deep Research itu adalah riset topik kompleks dari sebuah web dan dapat dilaporkan komparatif yang disusun rapi dengan sumber referensi dan kutipan. Nah, sehingga kita dapat menghemat waktu, kemudian kita dapat juga memaksimalkan kalau ternyata riset itu penting. Tapi balik lagi ke teman-teman, kalau sebuah AI harus kita riset kembali walaupun dia sudah memberikan yang akurat, teman-teman. Nah, yang ketiga ada buat konten audio visual dengan VO3. Nah, sekarang lagi booming-booming atau lagi panas-panasnya yang namanya maaf, namanya gambar-gambar AI, di mana dia bisa membuat kita menjadi ada di tempat yang kita inginkan, bisa membuat foto profil yang menakjubkan untuk kita buat di
di LinkedIn, di Instagram, atau di bahkan dimanapun dia sudah bisa. Nah, di VO3 kita juga dapat membuat video teman-teman. Jadi fitur Gemini Pro ini sudah memasukkan VO3 di dalamnya. Jadi kita bisa eh, membuat video audiovisual yang kita inginkan. Contohnya seperti kita ingin buat animasi. Nah, itu bisa kita buat dalam Gemini Pro dengan menggunakan fitur VO3-nya. Nah, yang kelima ada dengarkan catatan dengan ringkasan audio. Nah, kalau teman-teman yang biasanya sulit untuk mengerti pelajaran dengan hanya membaca teks, membaca buku, teman-teman lebih bisa belajar dalam bentuk audiovisual. Ini dia teman-teman, Gemini AI sudah menyediakan yang namanya ringkasan audio catatannya teman-teman. Jadi setelah buku atau PDF kita salurkan ke Gemini AI, kita punya fitur yang namanya ringkasan audio. Jadi kita tinggal dengarkan apa nih dari catatan dari buku tersebut, dia menjelaskan apa, seperti YouTube juga teman-teman. Dia sudah mempunyai fitur tersebut. Makanya dari itu dia bukan hanya sebuah alat bantu, tetapi Gemini AI ini sangat-sangat menjadi partner kita ke depannya teman-teman. Yang keenam ada mengobrol lisan dengan Gemini Live. Nah, ini dia. Kita mempunyai teman 24/7 jadinya. Karena kita bisa mengobrol lisan dengan Gemini Live, teman-teman. Kita bisa berdiskusi tentang ide, berdiskusi tentang topik-topik yang rumit, dan latihan presentasi dengan respon real time, teman-teman. Jadi kita bisa bawa diri kita untuk belajar bersama Gemini AI dari fitur Gemini Live ini, teman-teman. Nah, ini dia. Dari fitur-fitur tadi, Gemini AI ini juga memiliki nilai plusnya untuk setiap pengguna yang upgrade menjadi pro, teman-teman. Yang pertama adalah lebih banyak cara berkreasi dengan flow. Kayak seperti tadi dia menggunakan VO3. Ya, yang kedua ada yang namanya notebook LM. Nah, teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan notebook LM ini. Nah, notebook LM ini adalah sebuah ringkasan video atau audio netbook yang dimana dia bisa membantu kita meringkas, tetapi dengan 5 kali lebih banyak ringkasan video dan audionya, teman-teman. Yang ketiga ada ini yang paling wow ya teman-teman. Aku rasa sebagai mahasiswa, aku tuh gimana ya? Sebagai mahasiswa aku rasa penyimpanan itu butuh tempat yang banyak. Kalian pasti juga berpikir kan kalau misalnya cuma berapa giga itu nggak cukup untuk penyimpanan file-file yang dari semester 1 sampai semester 8 nantinya, teman-teman. Sehingga di Gemini AI Pro ini kita mendapatkan ruang penyimpanan sebesar 2 terabyte. Tidak hanya untuk Gemininya, tetapi untuk 2 terabyte ini seluruhnya, teman-teman, dari email kita, dari foto kita, dari untuk Google Drive kita, Google Foto, itu semuanya sudah termasuk di 2 terabyte itu, teman-teman. Jadi ruang penyimpanan itu benar-benar banyak banget. Kita bisa menyimpan sebanyak-banyaknya ruang folder-folder kita yang sebanyak itu dalam perkuliahan di dalam penyimpanan Google AI Pro ini, teman-teman. Nah, ini dia. Pasti kalian juga bertanya-tanya kan, apa sih Kak, apa sih Nay bedanya Gemini Pro dan Gemini Free-nya, teman-teman? Nah, nih aku kasih tahu apa sih bedanya. Jadi Gemini Free aksesnya itu terbatas. Seperti saya bilang tadi, kalau kita mau meng-up foto,
dia memiliki limit, teman-teman. Nah, kalau misalnya di Google Pro-nya, di Gemini Pro-nya, dia aksesnya lebih luas dan bahkan sangat-sangat banyak untuk kita meng-up foto-foto yang kita inginkan. Yang kedua ada Contents Window, di mana yang free hanya memberikan 32.000 token atau sekitar 50 lembar. Kalau di Gemini Pro dia itu 1 juta token, teman-teman. Yang berikutnya pembuatan video yang saya bilang tadi, yang kita lagi booming-booming kan, lagi naik-naiknya nih pembuatan video dan foto AI ini. Nah, kalau di video di Gemini Free itu nggak bisa, teman-teman, karena fitur VO3-nya belum ada. Tetapi kalau penggunaan Gemini Pro sudah mendapatkan akses ke VO3-nya. Nah, yang keempat ada Deep Research, di mana kalau dia free dia hanya mendukung 2,0 flash, dan kalau di Pro dia ada 2,5 Pro dan 2,5 flashnya, teman-teman. Audionya di free terbatas dan yang di Pro-nya itu sangat luas gitu, teman-teman. Nah, ini dia. Kalau misalnya di Gemini Free, dia ada LM-nya tetapi tidak begitu banyak, tidak begitu luas. Nah, kalau misalnya di Gemini Pro, dia tuh 5 kali lebih banyak rangkuman audio dan notebooknya gitu, seperti teman-teman. Nah, pasti kalian bingung nih kan, gimana caranya kalau kita mau mengupgrade Gemini Free kita menjadi Gemini Pro. Nah, di sini aku bakal nge-share ke kalian bagaimana tahapan-tahapnya. Jadi kalian boleh screenshot abis ini biar nggak lupa. Nah, yang pertama nih, cara upgrade ke Gemini Pro selama 1 tahun free, teman-teman. Nah, ini batasnya, kalian harus ingat batasnya hanya sampai 6 Oktober, jadi sekitar seminggu lagi. Kesempatan kalian hanya seminggu lagi, teman-teman. Jadi, ayo kita buat ini jadi Gemini Pro dan kalian harus SS ya. Karena ini sangat-sangat penting buat kalian untuk menjalankan tugas dan menjadi partner kita, teman-teman. Yang pertama ada proses verifikasi. Nah, di mana kita teman-teman mengunjungin link yang ada di halaman tersebut, yaitu https gsaid.sort.gy/378. Nah, ini kan ini ada nih, mahasiswa dapat menggunakan Gemini di Google AI Pro selama 1 tahun secara gratis. Nah, teman-teman pijit ini, isi verifikasi kelayakan ini. Setelah itu apa? Setelah itu teman-teman akan diarahkan untuk verifikasi status kesiswaan, kemahasiswaannya. Jadi teman-teman bisa melengkapi dari negara, nama universitas, nama lengkap teman-teman, tanggal lahir, dan email kalian. Nah, setelah email ini, nanti ada dia langsung di selanjutnya, itu kalian akan diarahkan untuk masuk ke lembaga akademik siswa. Tuh, setelah kalian diarahkan ke portal akademik, kalian akan disuruh memasukkan emailnya, teman-teman. Email UINSU, email USU, email kampus teman-teman berkuliah gitu. Nah, ini yang keempat ada konfirmasi, yaitu kita bakal menunggu konfirmasi itu sekitar 2 menitan, teman-teman, tidak lama. Ini dia. Kelima ada klaim penawaran Google AI Pro. Nah, kalian dapat mengklaim atau dapatkan Google AI Pro-nya tanpa biaya apapun selama 1 tahun. Jadi tinggal klik aja, teman-teman. Nanti kalian selanjutnya akan diarahkan, yaitu namanya tambahkan metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran ini kalian nggak usah takut untuk nanti saldo aku terpotong gitu kan. Enggak, teman-teman. Kalau kalian punya kayak seperti
GoPay, Dana itu yang kosong itu nggak bakal terpotong, atau bank-bank kalian juga nggak bakal terpotong teman-teman, karena dia udah dijamin 100% gratis selama 1 tahun untuk mahasiswa teman-teman. Nah, selanjutnya setelah metode pembayaran itu, kalian bakal langsung dapat berlangganan selama 1 tahun di Gemini AI Pro-nya teman-teman, dan mendapatkan 2 terabyte penyimpanan. Nah, selanjutnya itu, kenapa sih Gemini Pro itu worth it buat kita mahasiswa itu? Nah, menurut aku tuh selama aku menggunakan Gemini AI, itu Gemini tuh sangat menghemat waktu belajar dan mengerjakan tugas aku, teman-teman. Dia menjadi partner aku sehari-hari dalam mengerjakan tugas, dalam mencari ide-ide yang tidak bisa aku pecahkan sendiri tanpa bantuan sharing-sharing. Itu Gemini sangat worth it untuk mahasiswa. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas tadi paper, presentasi, bahkan skripsi teman-teman. Yang ketiga, itu dia memberikan keunggulan dalam tugas. Yang keempat, menjadi teman diskusi dan bahkan teman curhat. Jadi kalau capek nih Kak ngerjain tugas, bisa juga Gemini tuh diajak curhat. Dia nggak kaku-kaku kali kok. Dia juga bisa diajak curhat teman-teman. Diskusi, curhat, Gemini tuh sangat bisalah kita andalkan untuk menjadi partner kita. Oke, sekian dari saya. Nah, kalian boleh nge-SS dulu barcode yang ada di sini, karena barcode ini adalah link untuk pendaftarannya teman-teman, untuk mengakses ke Gemini Pro-nya. Udah aku hitung ya sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah di SS. Oke, sekian dari aku. Nah, ya ini profil aku teman-teman. Jadi kalian boleh ya kalau misalnya abis ini di post lah ke Instagram, ke kegiatan kita hari ini, boleh juga tag aku. Nah, sekian dari aku kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nayara Sabila Lubis yang telah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa, yang bisa membantu menambah wawasan kita bersama ya, apalagi tentang teknologi yang sekarang yang semakin pesat ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu nih dari tadi. Kita pastikan pada saat Nayara menjelaskan materinya, pasti kita ada yang kepikiran nih mau bertanya ini. Nah, gitu. Sekarang bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung picit yang raise hand ya, diangkat tangannya. Silahkan kepada peserta yang ingin bertanya. Aku lagi cuma. Ih, Baiklah, siapa yang bertanya? Baiklah teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand aja. Mana nih yang bertanya? Nggak ada yang bertanya, saya bertanya boleh? Boleh Pak, boleh, boleh. Nah, ini bertanya dari dosennya lah ini ya. Ini Kak Naya ini selaku ambasador ini, usia ambasadornya ini ada limitnya nggak? 1 tahun apa 2 tahun atau gimana? Kemudian Kak Naya boleh bagilah informasi bagaimana proses-proses yang dilaluinya sehingga bisa menjadi seorang Google Ambassador itu kan, karena orang juga tahu kan Google itu bukanlah Indonesia punya tapi internasional kan. Maka juga satu kebanggaan bisa menjadi Google Student Ambassador-nya. Mungkin demikian Kak Naya. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab aja ya Pak. Jadi kalau untuk batasan itu, eh,
Untuk di batch ini Google Student Ambassador 2025 itu diberikan kesempatan untuk menjadi GSA-nya itu selama 1 semester, Pak. Jadi itu 6 bulan di dari tanggal 11 dari tanggal 11 September kemarin itu kami menjadi GSA, kemudian selanjutnya 6 bulan ke depan itu kami menjadi GSA di batch satunya. Nah, kemudian eh, untuk gimana bisa menjadi GSA-nya itu pertama kita itu harus rajin-rajin untuk mencari yang namanya kesempatan teman-teman. Kita harus rajin-rajin tuh melihat peluang. Dimana kan sekarang itu udah banyak kan akses-akses dari Instagram, dari TikTok, itu kita bisa ngulik-ngulik gitu teman-teman. Kita harus rajin-rajin mengulik peluang apa yang kita bisa dapatkan dari sebuah media sosial. Jadi media sosial itu kita kasih kita mana ya? Media sosial itu bukan hanya untuk kita memosting yang kita rasa wow aja, tapi kita harus bisa mengulik-ngulik dari sosial media itu, teman-teman. Nah, setelah saya mendapatkan informasi tentang Gemini student Google Ambassador dari Instagram Google Indonesia, nah saya langsung berpikir nih, ini kesempatan besar buat saya untuk dapat ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Maksudnya jenjang yang lebih dari yang biasanya dibilang keluar dari zona nyaman gitu kan. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Jadi saya apply itu yang namanya pendaftaran. Kita isi apa aja yang ada di situ. Pasti yang pertama itu ada nama, universitas, baru itu email kita. Nanti teman-teman kalau yang mau ke GSA berikutnya pasti itu ada syarat-syaratnya lagi. Nah, kalau di tahun saya kemarin, di tahun ini, setelah kita mendaftarkan diri kita tuh diberikan waktu sekitar 1 minggu untuk mendapatkan konfirmasi apakah administrasi kita itu, data-data kita itu lulus gitu teman-teman. Setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita bakal di email kok teman-teman satu persatu. Setelah itu, setelah administrasi selesai, kita memiliki tahap yang namanya interview teman-teman. Nah, di interview itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ingat itu, apa aja pengalaman kamu di organisasi? Kemudian itu ada, jika kamu diberi kesempatan menjadi GSA, apa yang bisa kamu berikan terhadap kampus kamu gitu teman-teman. Kemudian kita juga disuruh buat sebuah proposal yang tidak harus di-approve ke universitasnya. Pokoknya misalkan kita nih seorang GSA gitu teman-teman. Jadi apa yang bisa kita berikan ke universitas kita gitu. Jadi kita buat proposal yang kemungkinan bisa kita kembangkan. Nah, kalau saya kemarin proposal saya itu, ini saya sharing aja, yaitu kan saya sering ke perpustakaan tuh teman-teman. Nah, di perpustakaan UINSU itu ada yang namanya ruang podcast. Nah, di ruang podcast itu saya lihat tidak hidup teman-teman. Jadi di dalam proposal itu saya membuat bagaimana caranya saya menghidupkan ruang podcast itu teman-teman. Pokoknya saya minta dalam proposal itu saya minta bantuan ke teman saya, ke universitas saya, bahkan saya di situ mencantumkan kolaborasi ke universitas lain yang saya rasa berdampak untuk bisa membangunkan podcast di universitas saya itu teman-teman. Seperti itu dalam proposal saya. Tetapi memang dari Google-nya itu memberitahu kalau tidak sebuah rencana proposal itu harus bisa kita jalankan. Tidak.
Jadi dia memberi kesempatan kita membuka pikiran kita aja teman-teman. Apa yang harus apa yang bisa kita kembangkan gitu. Jadi dia nggak semata-mata kamu kalau udah buat proposal berarti kamu harus nih jalani proposal itu. Nah, tidak seperti itu teman-teman. Tapi kemungkinan besar saya bakal membuatnya gitu. Kan tidak tidak menutup kemungkinan kalau kita semua saya pasti minta bantuan ke teman-teman untuk membantu saya menghidupkan kegiatan-kegiatan yang bakal saya jalankan gitu kan teman-teman. Nah, setelah proses interview seperti itu teman-teman, kita akan diberi waktu lagi untuk menunggu apakah kita lulus dalam tahap interview. Setelah itu, setelah kita mendapatkan email balasan tentang lulusnya kita tahap interview, kita akan diadakan yang namanya train of trainer, teman-teman. Di mana trainingnya itu karena kita tuh dari sebanyaknya mahasiswa atau universitas, kita bakal diarahkan untuk trainingnya secara online dulu, teman-teman. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita bakal diundang ke kantor Google-nya seperti itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya balikan ke moderator. Baiklah, kepada pemateri, terima kasih karena telah menjawabnya. Bagaimana Bapak? Ya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Yang penasaran bagaimana Gemini AI itu? Ada Itu yang ada tuh Hamidah itu, Hamidah. Hamidah, oh iya. Baiklah, kepada Hamidah, saya persilahkan nanti sebutkan namanya, terus sebutkan dari asal universitasnya ya. Baik, terima kasih atas waktunya pada Bapak dosen, kepada kakak moderator. Perkenalkan, nama saya Hamidah Salihah. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Stambuk 2022. Izin bertanya kepada kakak pemateri Kanayara Sabila Lubis. Saya ingin bertanya, Kak, tantangan kakak selama menggunakan Gemini itu apa saja? Dan keuntungan kakak selama jadi BA, selama beberapa hari ini menjadi BA Ambassador Gemini itu apa? Itu aja sih, Kak. Mohon dijawab. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada penanya. Saya persilakan kepada Saudari Nayara untuk menjawabnya. Baik, terima kasih buat Kakak Hamidah. Nah, di sini saya pertama ingin menjawab tentang tantangan saya menggunakan Gemini AI itu apa saja. Nah, yang pertama dari Gemini AI itu tantangan saya rasa di bagian membuat proofnya, teman-teman. Jadi kayak untuk menyusun kata atau membuat sebuah kata yang cocok yang bisa membuat kata itu kan biasanya kita susah nih kayak misalnya kita mau membuat sesuatu nih. Tapi kita bingung nih kayak mana nih cara apa sih yang harus kita berikan, kita kasih ke AI-nya itu biar dapat membantu kita menjawab pertanyaan yang kita inginkan gitu. Akan eh, banyak aplikasi atau bahkan manusianya ini kan bingung gimana ya cara berkomunikasi sama AI gitu. Dia ngerti nggak ya maksud kita tuh ini sebenarnya. Makanya kita tuh kadang kesel kan sama AI gini kayak, ih bukan ini loh maksud yang aku mau gitu. Jadi seperti itu Kak Hamida yang saya rasa tantangan saya untuk Gemini AI itu masih hanya di sebuah proofnya Kak. Bagaimana saya untuk memberikan memberikan arahan terhadap AI-nya untuk agar mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, untuk benefit yang saya dapatkan dari Google ini yang pertama,
saya mengenal teman-teman dari banyaknya banyaknya teman-teman dari universitas luar. Yang pertama itu, yang kedua saya bisa sharing-sharing langsung ke teman-teman dari berbagai universitas juga, Kak. Kemudian kami eh, mau mau membuat kolaborasi gitu, Kak. Setelah ini kami berencana membuat kolaborasi GSA Medan atau Sumatera Utara. Nah, kemudian benefit yang saya terima dari Google pastinya saya menjadi berdampak gitu di sebuah instansi saya, di mana kan dari GSA ini hanya saya yang terima menjadi GSA. Jadi saya rasa dari benefit yang saya terima dari menjadi GSA ini, saya nih jadinya sedikit muncul lah Kak di UIN ini gitu. Selama ini kan kayak tertutup nih, nggak tahu nih siapa sih seorang Nayara ini. Jadi setelah saya diterima menjadi seorang GSA, saya rasa saya mulai berkembang sedikit-sedikit. Saya juga muncul di website UIN. Itu em, menjadi pencapaian yang saya rasa itu menjadi titik titik awal saya untuk kedepannya seperti itu sih Kak. Baiklah, terima kasih kepada pemateri. Kepada Kakak Hamidah Salihah, bagaimana? Jadi Kak, menurut Kakak, kalau misalkan kita nyari referensi gitu, itu lebih bagus menurut Kakak ya sebagai ambasadornya, ya, bukan bukan kita me- gimana ya? Lebih baik Gemini atau ChatGPT gitu, Kak. Terima kasih, Kakak. Oke Kak, baik, terima kasih. Nah, saya juga pengguna GPT pastinya kan. Kita semua tahu kalau GPT itu teman juga buat mahasiswa. Nah, kalau untuk referensi Kak itu GPT dan Gemini itu pasti punya kesamaan karena kan sama-sama AI gitu ya Kak. Tapi kan karena dia Gemini Gemini yang untuk mahasiswa ini kan sudah pro. Kita tahu nih kalau pro pastinya dia memiliki benefit atau memiliki sesuatu yang lebih baik gitu Kak. Jadi kalau misalnya Kakak bilang menurut saya ini bagusan Gemini eh, atau GPT, jadi semuanya itu sama-sama baik Kak. Kan karena tadi saya bilang lagi, kita harus setelah kita mendapatkan sesuatu dari AI ini, kita tuh harus benar-benar riset lagi, walaupun sudah di riset oleh AI-nya, kita harus benar-benar riset lagi, Kak. Karena kenapa? Karena AI ini hanya eh, alat bantu kita, bukan pengganti kita sebagai mahasiswa untuk mengulik kembali apa sih referensi yang harus kita dapatkan. Bukan berarti semata-mata yang kita dapatkan dari AI ini itu harus kita ambil Kak gitu. Jadi menurut saya itu sama-sama bagus untuk referensi-referensinya, tetapi balik lagi ke cara kita untuk untuk mengriset-riset lagi Kak, karena balik lagi tadi AI ini hanya alat bantu kolaborasi dan konsultasi kita, bukan pengganti otak kita seperti itu Kak. Yang untuk riset-riset kita harus menggunakan otak dan cara pandang kita sendiri seperti itu. Terima kasih kepada Nayara. Ada lagi yang ingin ditanyakan Kak Hamidah? Baik, cukup Kak. Terima kasih kepada Kak Nayara. Jawabannya memuaskan banget. Terima kasih kepada Kakak moderator juga dan terima kasih kepada Bapak dosen atas waktunya. Baiklah, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Ya, siapa yang mau nanya ini? Sepertinya tidak ada ya.
Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baiklah. Karena nggak ada lagi yang ingin bertanya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya tadi, dan terima kasih kepada pemateri juga yang telah menjawab pertanyaannya dengan sangat baik dan jelas. Selanjutnya, kita udah nggak kerasa nih kan, kita udah di penghujung waktu karena tadi udah dipaparkan materinya, udah dijawab juga pertanyaan-pertanyaannya, ada juga yang udah bertanya. Jadi kita akan menutup acara ini. Sebelumnya saya sebagai moderator, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Irwan Padli Nasution atas sambutannya. Selanjutnya Saudari Nayara Sabila Lubis atas materi yang sangat luar biasa, dan seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan bisa menginspirasi kita untuk melangkah lebih maju dalam menghadapi perkembangan teknologi, khususnya dalam pemanfaatan Gemini AI. Saya, Siti Hani Humairah, selaku moderator yang menjalankan acara hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto bareng, hidupkan kameranya semua. Ya, teman-teman, kepada teman-teman semua boleh dihidupkan kameranya. On cam ya. Kita mau foto Itu. bareng. Ayo 1, teman-teman 2. yang lainnya. Iya. Kok nggak ada hidup kameranya nih? Hidupkan aja teman-teman kameranya biar kita bisa foto bersama. Sudah. 1, 2, 3. Smile. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sampai Terima jumpa di kasih lain semuanya. waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.